Let's run for cover. What the miracle that I just can't get over. My name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Yes, I do. Still the miracle that I just can't get over. My name is registered in heaven. Yeah, my praise belongs to you forever. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Yes, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, come on now. Every voice sing this out. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Oh, greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. You're not done. You're not. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. My best days are up ahead of me. Yeah. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. From death to life, now I'm alive. Got a reason to say, a reason to say. Shalom Cornerstone. Sekali lagi, Shalom Cornerstone. Shalom. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan ke-7 di tahun 2025 ini. Kita semua bisa berada di tempat ini, berkumpul, memuji menyembah Tuhan. Semua hanya karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju boleh sama-sama katakan amin. Hari ini mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji, kita mau menyembah Tuhan. Sama-sama kita buka hati, kita berdoa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih setiamu, buat kebaikanmu Bapa. Engkau boleh mengumpulkan setiap kami di tempat ini. Semua hanya karena kesetiaanmu Tuhan, penyertaanmu yang tidak pernah berubah dalam setiap hidup kami. Hari ini Bapa, kami rindu memuji Engkau, kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan kami yang layak dipuji, Engkau Tuhan kami yang layak disembah. Kami rindu Bapa untuk lebih dan lebih lagi mengasihi Engkau Bapa, untuk selalu menempatkan Engkau Bapa sebagai yang terutama dalam hidup kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Sore malam hari ini kami rindu bertemu Engkau Bapa, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Sama-sama katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Dengan segenap hati
Engkau sudah lebih dulu mengasihi setiap kami Bapa. Karena Engkau sudah terlebih dulu membuktikan kasih setiamu. Karena Engkau sudah membuktikan kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami. Hari ini kami mau lebih Bapa dan lebih lagi memuji Engkau. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Bapa. Masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih dan lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Dan selalu menempatkan Engkau menjadi yang terutama dalam hidup kami. Oh haleluya. Terus sembah dia teman-teman. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Oh kami sembah. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Buat kasih-Mu Tuhan. Buat kesetiaan-Mu Tuhan. Untuk setiap kami. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Oh haleluya. Oh haleluya. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Oh haleluya. Sungguh kami bersyukur Bapa. Memiliki Tuhan seperti Engkau yang sungguh mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu yang selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memberikan segenap pujian, penyembahan, dan kami mau meninggikanmu Tuhan. Melebihi segalanya Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sama-sama nyatakan iman-Mu teman-temanku. Katakan bersama. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Tuhan kebenaran kami. Sebab Tuhan kebenaranku. Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu mengatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu. Mengatasi bumi, tinggi
dari awal teman-temanku. Katakan kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran. Hanya padamu kami percaya Tuhan. Padamu ku percaya. Oh, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu mengatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sama-sama tinggikan Dia teman-temanku. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sama-sama bangkit berdiri teman-temanku. Katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan Dia, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari nyanyikan kembali teman-temanku.
tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Mengatasi bumi. Sekali lagi teman-teman sendiri yang menyanyikan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, katakan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, kami tinggikan Kau Tuhan. Oh, kami sembah, kami puja. Yesus, kami tinggikan Kau Tuhan selamanya. Di dalam hidup kami, hanya Kau Tuhan yang kami puja. Hanya Kau yang kami sembah. Mari sama-sama angkat sembahmu teman-teman. Mari angkat pujianmu untuk Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Kami rindu untuk meninggikan-Mu Tuhan, mengatasi langit, karena kebesaran-Mu yang melebihi bumi Tuhan. Sungguh kami bersyukur, dan kami mau menyatakan rasa syukur kami dengan pujian kami, dengan persembahan kami. Mari angkat tanganmu teman-temanku. Mari buka hatimu. Mari sembah Tuhan kita. Mari tinggikan Dia. Oh, Yesus, kami tinggikan. Oh, Kau ku sembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang kami puja.
segenap hati kami memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biar seluruh hidup kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena Kau begitu baik Tuhan. Kasih-Mu melawat setiap kami Tuhan. Kau sungguh mencintai kami. Maka tidak ada cara lain Tuhan selain kami menyembah dan memuji-Mu. Selain kami meninggikan nama-Mu. Tidak ada cara lain Tuhan selain kami memberikan semua yang kami bisa, semua yang kami punya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Mari sembah Dia teman-teman. Mari sembah Dia. Oh, sembah Dia. Mari puja, mari tinggikan Tuhan. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Oh, Ramana, oh, Ramatana oh, Yesus ditinggikan, Yesus yang disembah selamanya. Oh Tuhan, oh irana nama shikaya rarararara, kora matakana mashikara ya rarararara, kera matana mashikaya rarararara, ora matakana mashikaya rarararara, kera mataka shikaya ya rarararara, kora matakana mashikaya ya rarararara. Ina marana nama shikira ya ramarararara, ira nananananana, kira matakana mashikira ya rarararara, he ramatana mashika ya rarararara, ora matakana mashikira ya rarararara. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Inilah hati kami, hati yang rindu untuk memuji-Mu Tuhan. Kami rindu untuk meninggikan-Mu seumur hidup kami Tuhan. Mari angkat tanganmu kembali teman-temanku. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Lagi, mari tinggikan namanya teman-temanku. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan
setiap kerinduan kami Tuhan untuk meninggikan-Mu lebih lagi. Yang siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Teman-temanku yang bersuka cita hari ini, boleh kita sama-sama lambaikan tangan kita. Haleluya. Sekarang boleh kasih tos kanan kiri. Berikan senyuman yang terbaik buat teman-teman. Amin. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang setia. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ayo kita mau sama-sama gandeng teman-temannya kanan kiri, ikuti gerakan kita ya. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sebab dia gerakanku. Oh oh, dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sebab dia gerakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab. Gandeng lagi teman-temannya yuk. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sebab dia gerakanku. Oh oh, dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sebab dia. Sekarang sama-sama lambaikan tanganmu teman-teman. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sebab dia gerakanku. Oh oh, dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sebab dia gerakan. Jangan lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Dia gerakanku, oh dia gerakanku. Sama-sama kita tepuk tangan kita. Ku oh oh, dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sebab dia gerakanku. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sebab dia gerakanku. Oh oh, dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sebab dia gerakanku. Ku bersuka sebab dia gerakan. Sekali lagi katakan, ku bersuka sebab dia gerakanku. Haleluya, kita sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, masih semangat memuji Tuhan teman-teman Cornerstone? Sebelum kita masuk nyanyi lagu ini, aku mau ajak setiap dari kita mau sama-sama janjian gerakan. Setuju? Yang setuju boleh aku lihat jempolnya mana nih? Oke, nanti kalau ada slide to the left, kita ke kiri ya. Terus kalau ada slide to the right, kita ke kanan. Kita coba. Slide to the left, semuanya yuk mana? Slide to the right, belum semua gerak nih. Aku mau ulang sekali lagi ya, coba. Slide to the left, slide to the right, sekali lagi lebih semangat. Slide to the left, slide to the right, Come on everybody, clap your hands in the air. Say. Haleluya. Mana tepuk tangannya buat Tuhan kita teman-teman? Katakan. Looking to the land, love that never ends, how great it is. You came into my life,
sungguh nyata dalam hidup kita. Amin teman-temanku. Yang sepakat katakan sungguh nyata terasa dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan dengan segenap iman kita teman-temanku. Katakan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari. Katakan Tuhan kita yang terindah, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Are you ready? 1, 2. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari sama-sama tepuk tangan kita teman-teman. Sekarang katakan walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Tuhan berjaga. Sama-sama melompat Cornerstone. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami, seluruh hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang sungguh nyata. Amin teman-temanku. Mari engkau yang sepakat angkat kedua tanganmu. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari katakan sama-sama. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah sungguh nyata. Di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kita hanyalah untuk-Mu. Amin. Silakan kembali duduk teman-temanku. Teman-teman, sebentar lagi kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami di sini untuk beribadah di sore hari ini Tuhan. Bila sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan kami yang terbaik hanya kepada-Mu saja Tuhan. Biarkanlah persembahan ini kami berikan hanya untuk menjadi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Biarkanlah kami memberikan yang terbaik dari kami, sebagaimana Engkau telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, selamat sore. Shalom Cornerstone. Apa kabarnya? Luar biasa. Beneran, luar biasa. Coba dilihat dulu kanan kirinya, adakah wajah-wajah yang bersuka cita atau sedang bersedih hati, bersusah hati gitu ya. Coba dilihat wajah-wajahnya, kalau ada yang lagi bersusah hati gitu bilang, kamu cantik hari ini, kamu ganteng hari ini. Oke, sore hari ini ada yang baru pertama kali hadir. Yang baru pertama kali hadir, ada? Bisa angkat tangan yang baru pertama kali hadir. Oke, Asyir bisa dibantu. Di depan ada satu, di sebelah kanan ada dua, di belakang ada satu lagi. Ya, teman-teman yang baru pertama kali hadir, kalian akan mendapatkan satu kartu yang nanti waktu pulang bisa ditukarkan dengan souvenir, dengan hadiah di belakang. Jadi teman-teman yang nanti sudah dapat ini kartunya bisa ditukarkan ke teman-teman Asyir yang ada di belakang. Jadi jangan lupa kartunya nanti dikembalikan ya, bukan dibawa pulang karena kartunya tidak ada saldonya. Ya, kemudian kita punya namanya WA channel gitu ya. Ada yang di sini sudah tergabung dalam WA channel? Coba angkat tangan yang sudah tergabung. Nah, di WA channel jangan lupa dipantau teman-teman. Kenapa? Karena nanti di minggu ketiga ya, infonya dari teman-teman Asyir akan ada kuis, akan ada games gitu ya, pertanyaan. Nah, dipantau nanti teman-teman bisa ikuti ya, nanti akan ada hadiah begitu ya. Betul ya dari Asyir ya, akan ada hadiah. Jadi dipantau di minggu ketiga teman-teman. Nah, kemudian kalau yang belum tergabung dalam WA channel nanti bisa tanya juga di teman-teman Asyir. Aku belum gabung nih. Gimana caranya? Nah, nanti akan dibantu sama teman-teman Asyir. Oke, kemudian kami membuka ya untuk teman-teman yang mungkin belum pernah tergabung dalam pelayanan, tapi rindu gitu ya. Di tempat ini terbuka lebar-lebar kesempatan buat teman-teman yang bisa gabung dalam pelayanan. Ya, ada yang suka nyanyi, ini di depan ada WL Singer, kemudian yang suka teriak-teriak, yang suka heboh-heboh, ada choir. Nah, choir ini ya, tidak cuma tampilnya di sini gitu ya, tapi sudah bocorannya setiap awal bulan nanti bisa gabung di umum gitu. Jadi ayo gabung sama-sama dengan teman-teman choir ya, supaya bisa semuanya ikut tergabung bersama-sama gitu. Terus kemudian untuk yang suka main musik, nah yang suka main musik ada teman-teman main musik. Jadi ayo daftar gitu. Tapi yang sukanya mungkin kok aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa main musik. Tapi kalau senyum itu ganteng gitu ya, kalau senyum itu cantik. Kalian bisa tergabung di dalam Asyir. Nah, ayo gabung dalam Asyir. Asyirnya semakin rame sekarang ya. Kemudian kalau teman-teman sukanya syuting-syuting gitu ya, atau ambil foto, sukanya kamera gitu, bisa gabung di dalam multimedia. Terus kalau kalian teman-teman sukanya dengerin lagu ya, ngulik-ngulik sound gitu, di belakang itu juga ada sound system. Terus sukanya main lighting, sukanya ini ngoperasikan lampu-lampu, di belakang di atas juga ada lighting gitu ya. Terus yang suka nari, nah yang suka main tamborin tadi yang di depan ada EMC. Udah tak bantuin teriaknya. Ya, jadi buat teman-teman yang suka menari, ayo kita bergabung bersama-sama dari EMC. Jadi di tempat ini banyak sekali. Terus kemudian yang sukanya nulis makalah, ya bikin teks gitu ya, bikin kurikulum, kita juga ada namanya pelayanan kurikulum. Jadi mungkin kalian basicnya kuliahnya di sastra, suka menulis, ayo kita gabung gitu ya semuanya. Terus yang terakhir kita juga ada komunitas BYC. Nah buat teman-teman ayo setiap kita semuanya, jadi jangan cuman aku datang tak setiap hari Sabtu aja atau setiap hari Minggu di Teens gitu ya. Tapi ayo kita punya namanya komunitas BYC. Nah BYC bisa ditayangkan foto-fotonya. Jadi teman-teman
bisa enggak cuman kelas besar gini ya, tapi kalau BYC itu biasanya sekitar 5-10 orang gitu. Kalian bisa jalan-jalan bareng, bisa sharing-sharing, bisa olahraga bareng, bisa makan-makan bareng. Biasanya yang kayak BYC-nya Koko Andre ini katanya suka ditraktir makan ya sama Koko Andre ya. Jadi ayo semuanya jangan sampai kalian ketinggalan. Jadi bisa bergabung. Buat teman-teman yang rindu, nanti bisa tanya sama teman-teman Asyir di belakang. Ditanyakan, oh rumahku daerah sini lebih dekat ke BYC yang mana gitu ya. Nanti akan diarahkan oleh rekan-rekan Asyir. Oke, demikian pengumuman sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk teman-temanku, sama-sama kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Sebuah karya yang tak terlukiskan, sebuah nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Mari sama-sama katakan. Sebuah harta di dalam dunia, sebuah tahta yang dapat tergapai, takkan bisa gantikan kasih-Mu Bapa. Semua karya yang sudah dilukiskan, sebuah karya yang tak terlukiskan, sebuah nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam
setiamu Tuhan. Boleh satu kali lagi teman-temanku katakan. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, aku puji, kami sembah Engkau Tuhan, sembah Engkau ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang dan setiamu kan menyertaiku. Katakan kasih dan sayangmu Tuhan. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Boleh sama-sama angkat tanganmu. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Tuhan Yesus, Jesus. Thank you Tuhan, thank you. Thank you buat kasih dan setiamu Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Yang akan terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah kumpulkan kami semua yang ada di sini Tuhan. Hari ini kami siap Tuhan, malam ini Tuhan. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau siap mendengarkan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, berkati mulut hamba-Mu ini Tuhan, kiranya apa yang disampaikan hanya daripada-Mu dan kembali kepada-Mu saja Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan mata kami, siapkan telinga kami Tuhan. Kami mau mendengar-Mu Engkau, kami mau mendengar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap, kami mau mendengarkan Engkau Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Shalom Cornerstone, shalom. Wede, asik, boleh duduk teman-teman. Ya, yang mau berdiri juga nggak apa-apa kan. Tapi ya duduk aja gitu ya kan. Nah teman-teman, aku pengen tanya dulu nih. Kira-kira teman-teman pernah nggak atau awal tahun 2025 ini teman-teman pernah nggak buat suatu komitmen, bikin suatu komitmen? Ada nggak kira-kira di recall coba kayak pernah nggak aku membuat suatu komitmen dalam hidupku? Entah apapun itu gitu ya, dalam hal apapun. Bisa dalam hal apapun, contohnya kayak mulai hari ini aku pengen lebih produktif gitu. Mulai tahun ini aku pengen lebih mencari apa yang aku pengen lakuin gitu ya. Entah mengasah bakat dan minatku. Entah mengasah hobiku, lebih menekuni hobi, entah apapun itu komitmen yang kalian buat. Nah, menurutnya teman-teman sendiri nih, komitmen itu kayak gimana sih? Komitmen itu kayak apa sih? Kayak gimana komitmen itu? Apakah yang dimaksud komitmen itu cukup dengan ngomong kayak, oh iya hari ini aku itu pengen gak begadang. Oh iya hari ini aku pengen makan lebih sehat gitu misalnya kan. Healthy life gitu, lebih produktif. Misalnya, oh hari ini aku gak mau tidur di atas jam 12, harus di bawah jam 12. Terus tiba-tiba besoknya tidurnya lebih dari jam 12. Ya kan? Scrolling, gak kerasa sudah jam 1, sudah pindah hari. Terus atau enggak makannya fast food gitu. Makan sembarangan gak dijaga. Apa yang kayak gitu tuh dianggap komitmen sih? Apa yang kayak gitu tuh maksudnya komitmen itu kayak gitu tah? Atau misalnya gini, hari ini komitmen mau olahraga gitu ya. Waktu gak mood, waktu males olahraga, terus gak olahraga besoknya males, terus alasannya gini, gak apa-apa lah sekali-sekali harus rest day. Rest day itu penting gitu ya. Terus tiba-tiba sudah seminggu. Seminggu rest day tiba-tiba. Nah terus komitmen itu sebenarnya yang dimaksud kayak gimana sih?
Yuk sama-sama kita mau cari tahu gitu ya, yang komitmen yang dimaksud sama Tuhan, yang mau diajarkan sama Tuhan, ke murid-muridnya, ke kita itu yang kayak gimana sih? Komitmen yang seperti apa yang Tuhan pengen di dalam diri kita. Kita coba lihat di Matius 8 ayat yang ke-18 sampai 27. Ya boleh dibuka ya kan HP sucinya dan Alkitabnya yang bawa mungkin. Di Matius 8 ayat 18 sampai 27. Nah sebenarnya teman-teman di Matius 8 ayat 18 sampai 27 ini itu dibagi jadi 2 kisah gitu ya. Yang pertama judulnya itu hal mengikut Yesus. Terus yang kedua judulnya angin ribut diredakan. Benar ya? Nah coba kita lihat yang kisah pertama dulu gitu ya, kita bahas satu-satu. Di kisah yang pertama, mungkin kalau dibaca teman-teman mungkin pasti ada yang bingung gitu ya. Mungkin kalau dibaca sekilas saja pasti, kok gini ya gitu ya. Nah coba kita baca bareng-bareng kalau gitu ayatnya. Di Matius 8 ayat yang ke-19 sampai 20. Ayat yang 19 dulu. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ayat yang ke-20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah di ayat ini tuh teman-teman, Tuhan Yesus jelas bilang bahwa anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Benar ya? Yang dimaksud di sini adalah jalan mengikut Tuhan Yesus itu gak mudah teman-teman. Tuhan Yesus tahu bahwa sejak awal jalan ikut Tuhan Yesus itu gak mudah. That's why waktu itu dia bilang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya gitu ya. Karena dari awal Tuhan Yesus sudah tahu bahwa pada akhirnya dia itu harus melalui segala hinaan, melalui segala ketidakenaan itu ya, ketidaknyamanan untuk bisa akhirnya bangkit pada hari yang ketiga. That is why gitu ya teman-teman dari ayat ini Tuhan sebenarnya secara nggak langsung pengen bilang gitu ya. Dan mengingatkan kita bahwa ikut Tuhan Yesus itu sebenarnya nggak enak. Ikut Tuhan Yesus itu sebenarnya nggak nyaman. Ikut Tuhan Yesus itu bukan cuman soal percaya. Bukan cuman soal gampang banget ngomong, oh iya aku ikut Tuhan Yesus, oh iya aku percaya sama Tuhan Yesus gitu ya. Bukan cuman sekedar ngomong percaya, tapi soal komitmen jangka panjang. Komitmen jangka panjang gitu ya. Soal komitmen seumur hidupnya teman-teman. Bukan cuma setengah-setengah, tapi selamanya, sepenuhnya, sepenuh hati gitu ya. Dan kita nggak bisa yang kayak ahli Taurat gitu ya. Waktu itu mungkin dia merasa kayak amazed gitu ya. Dia merasa kayak wow gitu. Oh ini akhirnya Sang Mesias yang ditunggu-tunggu gitu ya. Akhirnya ada di depan mataku gini ya. Kayak wow gitu, dia amazing. Nah waktu itu mungkin dia terbawa emosi gitu ya. Dan akhirnya dia merasa bahwa kayak wah aku mau ikut Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan ngingetin lagi kalau ikut aku sebenarnya gak gampang, gak mudah. Kamu siap gak? Are you ready? Ikut aku tuh gak nyaman loh mungkin. Tapi apakah kamu siap? Ikut aku mungkin akan mempertaruhkan semuanya yang ada di dalam hidupmu sekarang. Ikut aku mungkin bisa buat kamu harus meletakkan semuanya yang kamu punya cuman buat ikut Tuhan Yesus. Semua comfort zone kamu harus buang jauh-jauh, harus diletakkan buat ikut Tuhan Yesus. Apakah kamu siap? Are you ready? Tuhan Yesus menegaskan gitu ya bahwa Tuhan Yesus datang menyelamatkan juga untuk menanggung penderitaannya manusia yang seharusnya manusia rasakan gitu ya, tapi dia gantikan. Jadi barang siapa yang ikut Tuhan Yesus harus siap dengan segala ketidaknyamanan, tidak diterima, dipermalukan, bahkan direndahkan, diperlakukan tidak baik, dan lain sebagainya. Terus di ayat yang ke-21 sampai 22 teman-teman.
Tak bacain. Matius 8 ayat 21. Seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepada Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Ayat yang ke-22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Oke, gitu ya. Di ayat ini ada seorang murid Yesus yang bilang dan izin gitu ya ke Tuhan Yesus kalau dia pengen menguburkan ayahnya. Yang dimana pada waktu itu bisa jadi ayahnya belum meninggal, teman-teman. Cuman maksudnya murid itu, dia itu pengen izin ke Tuhan Yesus bahwa sebentar ya Tuhan, aku mau menghabiskan waktu dulu bersama ayahku ini sebelum akhirnya ayahku meninggal. Setelah itu aku ikut Tuhan Yesus. Nah, pengennya begitu, pengen muridnya. Cuman yang menarik teman-teman jawabannya Tuhan Yesus. Dia bilang bahwa, Tuhan Yesus bilang bahwa ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Mungkin kalau secara harfiah kita langsung baca ini, kita langsung denger ini, kita pasti kayak oh loh kok gitu ya kan. Loh kok kayak gitu sih, maksudnya apa ya? Loh kok malah jangan gitu ya kan, kok malah gak boleh gitu ya. Nah, tapi teman-teman sebenarnya gitu ya lewat ayat ini Tuhan Yesus tuh ingin bilang bahwa sebenarnya ada orang yang mati secara jasmani gitu ya. Jasmaninya hidup, cuman rohnya mati. Dalam maksud lain gini, ketika muridnya dipanggil, ketika kamu dipanggil sama Tuhan, jangan ditunda gitu ya. Biarin orang lain gitu ya, orang duniawi mengurus hal-hal yang duniawi gitu. Biarlah orang duniawi mengurus hal-hal duniawi. Kamu kalau sudah dipanggil sama Tuhan, ya ikut. Jangan nunda. Jangan mengurus hal-hal yang bukan panggilan, yang bukan kata Tuhan. Nah, Tuhan Yesus nggak sedang melarang orang untuk berduka gitu ya. Tuhan Yesus nggak sedang melarang orang untuk tidak peduli sama keluarganya gitu ya. Cuman Tuhan Yesus pengen bilang gitu ya bahwa ketika kita bilang kita mau ikut sama Tuhan Yesus, kita nggak cuma sekedar bilang percaya, kita nggak cuma sekedar kayak oh ya aku percaya sama Tuhan Yesus, oh ya aku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Nggak cuma soal itu, tapi kita juga komitmen dalam hidupnya kita untuk ikut Tuhan Yesus. Sehingga kita nggak boleh menunda panggilan itu. Kita tidak boleh menunda apalagi setengah-setengah ketika kita ikut Tuhan Yesus. Setengah-setengah hati. Kayak waktu Tuhan Yesus panggil kamu kerjain ini gitu kayak sebentar Tuhan aku belum siap. Sebentar ya aku mau mengerjakan yang lain dulu nanti aja bisa gitu kan ya. Gampang-gampang terakhir gitu. Jangan gitu teman-teman. Ketika kita mau komit mau ikut Tuhan gitu ya kita harus siap juga bahwa ikut Tuhan Yesus itu sebenarnya nggak selamanya enak gitu ya. Ikut Tuhan Yesus kita harus siap mengorbankan hal-hal yang mana mungkin menurut kita deserve for that gitu ya. Yang menurut kita mungkin kita merasa bahwa oh ya aku berhak untuk dapetin itu. Tapi mungkin Tuhan bilang belum waktunya. Tuhan mungkin bilang belum waktunya kamu dapetin itu. Kita harus siap untuk itu gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita ikut Tuhan Yesus, kita tuh taruh Tuhan jadi prioritas utamanya kita, teman-teman. Kita harus jadikan Tuhan pusat di dalam hidupnya kita. That is why di ayat itu Tuhan bilang seperti itu bukan untuk melarang orang berduka gitu ya. Banyak yang salah paham artinya. Tapi maksud Tuhan adalah panggilan ikut Tuhan Yesus bukanlah panggilan yang bisa ditunda dan jawab nanti. Panggilan ikut Tuhan Yesus itu adalah panggilan yang butuh respon sekarang. Bukan nanti. Kalian ditelepon sama orang, kring gitu bunyi, terus kalian nanti aja dulu gitu ya, mati teleponnya, selesai teleponnya ya kan gak ada yang ngangkat-ngangkat. Nah butuh respon sekarang, bukan nanti gitu ya. Apalagi ini panggilan Tuhan Yesus gitu ya. Panggilan yang butuh respon sekarang, jangan ditunda. Teman-teman dari 4 ayat tadi gitu ya kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus tuh pengen ajarin ke kita, pengen bilang ke kita bahwa punya komitmen buat ikut Tuhan itu harus seumur hidup. Gak boleh setengah-setengah gitu ya. Gak boleh yang kayak aku ragu sebentar gitu. Gak boleh ditunda. Panggilan ikut Tuhan gak boleh direspon nanti, harus sekarang. Gitu.
Tuhan Yesus nggak pernah janji teman-teman bahwa ikut Tuhan jalannya akan selalu mulus gitu ya. Mentang-mentang Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, mentang-mentang Tuhan yang tahu segalanya maha kuasa gitu. Terus kayaknya aku ikut Tuhan aja, kayaknya enak deh, kayaknya Tuhan masa nggak bisa sih ngelakuin itu gitu kan ya. Bukan berarti gitu teman-teman. Tapi justru Tuhan mau bilang di sini bahwa dia ini anak manusia yang menggenapi firman-Nya Tuhan, yang menggenapi firman-Nya Allah. Dia mau menyelamatkan manusia dengan menebus dosanya manusia melalui penderitaan. That is why ikut Tuhan gak selamanya enak, gak selamanya nyaman. Mungkin kamu harus berkorban demi kebaikan orang lain. Tapi kalau itu yang Tuhan mau. Dan di sini Tuhan mengajarkan bahwa komitmen itu soal tetap ikut Tuhan Yesus gitu ya, meskipun jalannya nggak mulus, meskipun kadang banyak godaan sana sini, ya kan? Meskipun susah mempertahankan gitu kan ya, di tengah-tengah mungkin sekarang lingkungan yang tidak mendukung, mungkin pertemanan yang tidak mendukung. Meskipun kadang kita juga harus merelakan ketidaknyamanan itu demi orang lain. Demi menolong orang lain misalnya. Gak nyaman karena kita merasa jadi kayak berbeda di antara lingkungan kita. Ikut Tuhan Yesus kayak berbeda di antara lingkungan kita. Kayak kayaknya rasanya aneh gitu. Dilihat orang-orang kayak aneh gitu. Tapi teman-teman, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah anak manusia gitu ya, yang datang buat tebus dosanya manusia. Dia kasih seluruh kasihnya begitu besar buat kita. Buat setiap dari teman-teman yang ada di sini gitu ya. That's why yuk dari sini kita diingetin lagi, yuk komit. Yuk ikut Tuhan, ikut jalannya, ikut plannya, ikut rencananya Tuhan. Mungkin akan terkesan kayaknya bukan gitu ya. Mungkin akan terkesan seperti berbeda, mungkin akan terkesan seperti dilihatnya aneh sama orang lain. Tapi Tuhan mau kamu di situ. Dan teman-teman perlu percaya bahwa semua rancangannya Tuhan adalah rancangan yang sempurna dan damai sejahtera, teman-teman. Semua rancangan yang Tuhan kasih buat teman-teman di sini ujungnya akan pasti baik. Namun teman-teman seringkali apa yang terjadi gitu ya, kita kayak murid Tuhan waktu di kisah angin ribut diredakan, kisah yang kedua. Kita kayak murid Tuhan waktu itu. Kita seringkali lupa gitu ya bahwa ngomong percaya doang itu gampang gitu ya. Ngomong doang mau komitmen sih gampang ya. Tapi waktu ketika kita sudah dihadapkan sama keadaan yang sulit, waktu kita sudah dihadapkan sama situasi yang sulit, Tuhan taruh kita di tempat yang kayak, ini di situasi ini belajarlah. Ya memang gak enak tapi belajarlah. Tapi apakah kalian akan nurut? Apakah kalian akan segampang itu nurut? Pasti kalian akan memberontak, kan? Kayak waktu kisahnya ini di angin ribut diredahkan gitu ya. Waktu itu murid-murid Tuhan gitu ya ada di kapal, terus terjadilah badai, angin ribut gitu ya. Waktu itu Tuhan Yesus juga ada di kapal yang sama, ada di situ. Tapi Tuhan Yesus posisinya lagi tidur teman-teman, lagi tidur sebentar beristirahat gitu ya kan. Terus murid-muridnya ini mereka ketakutan waktu ada badai, mereka khawatir. Mereka bangunin Tuhan Yesus seolah-olah kayak Tuhan Yesus ini akan membiarkan mereka binasa karena badai itu. Mereka mikir kayak gitu. Bahkan Tuhan Yesus ada di tempat itu, bahkan Tuhan Yesus ada di kapal yang sama mereka. Mereka masih bisa mikir bahwa Tuhan Yesus akan membiarkan mereka gitu aja, akan membiarkan mereka binasa gitu. Tapi teman-teman, seringkali kita juga seperti itu gitu kan ya. Seringkali kita tak khawatir, seringkali kita takut gitu ya. Seringkali kita merasa bahwa kayaknya waktu itu Tuhan gak tolong kita. Kita sering merasa bahwa di situasi di mana itu gak enak. Kayak Tuhan itu melepaskan kita gitu aja. Tuhan itu membiarkan kita, dia gak peduli sama kita. Rasanya kayak gitu, ya kan. Cuman kadang teman-teman di keadaan itu gitu ya. Tuhan tuh sebenarnya lagi jalan sama kita loh. Sadar gak sih? Tuhan tuh sebenarnya
lagi jalan bareng kita, lagi di belakang kita, ya kan. Melihat teman-teman ya kan, perhatikan step by stepnya teman-teman gitu ya kan. Kayak orang tua ngeliatin anaknya jalan gitu, belajar jalan gitu. Kayak gitu teman-teman. Tuhan tuh ada di setiap langkahnya kita, menyertai kita dan gak akan membiarkan kita. Tapi kadang kita lupa. Kadang kita terlalu fokus sama hal-hal yang mungkin membuat kita khawatir. Terlalu fokus sama perasaan khawatir kita, karena takut jadi berbeda dan lain sebagainya. Tanpa sadar bahwa Tuhan tuh sebenarnya jalan bareng kita gitu ya. Tuhan lo gak akan biarin kita, meskipun rasanya kayak Tuhan tuh tidur, meskipun rasanya kayak Tuhan kok taruh aku di posisi ini sih, Tuhan kok malah taruh aku di posisi yang sebenarnya aku gak mau, padahal kan Tuhan tahu kalau aku gak mau. Tapi kenapa Tuhan taruh di situ? Saya merasa kayak Tuhan sengaja gitu ya, kayak biarin aja gitu, membiarin kita gitu ya, padahal Tuhan sengaja taruh kamu di situ supaya kamu dibentuk. Tuhan taruh kamu di situ supaya Tuhan mau nyiapin kamu untuk plan Dia yang lebih besar. Untuk rencananya Dia next. Kamu tuh sedang dibentuk teman-teman. Yuk hari ini aku mau ajak teman-teman buat lihat gitu ya dan sadari bahwa Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa gitu ya dalam hidupnya kita. Tuhan lagi pengen kita komit seumur hidup buat ikut Tuhan Yesus, buat ikut Dia gitu ya, buat ikut rancangannya gitu ya. Mungkin plannya Dia mungkin masih terlihat kasar gitu ya. Sekarang masih terlihat burem gitu ya, kayak mau kemana ini gitu kan ya. Tapi it's okay teman-teman, believe. Karena Dia akan selalu ada di berjalan bersama teman-teman gitu ya. Gak akan pernah ninggalin teman-teman. Jadi percaya gitu ya. Komitmen ikut Tuhan juga yang gak setengah-setengah gitu ya. Tapi sepenuhnya direspon sekarang juga gitu ya. Menaruh Tuhan di atas prioritas utama dalam hidup kita. Dalam setiap apa yang kita lakukan, dalam apa yang kita kerjakan juga, taruh Tuhan Yesus gitu ya. Jalan sama-sama Tuhan Yesus. Minta bimbingannya Tuhan, minta penyerahannya Tuhan gitu ya. Dalam keadaan sulit pun terus ingat dan cari maunya Tuhan. Apa sih maunya Tuhan tuh membentuk aku seperti apa sih? Yang kayak gimana sih? Tuhan mau kita kayak gimana dalam merespon hal itu? Aku boleh undang teman-teman pemain musik, boleh maju gitu ya. Sebelum menutup ya kan teman-teman. Aku pengen cerita dulu, sharing dulu ya. Jadi akhir-akhir ini aku tuh merasa bahwa aku tuh bingung, cukup bingung gitu ya dengan rutinitasku yang sehari-hari yang tak lakuin. Aku tahun ini mau 21, 20 Masian. Tahun ini baru mau 21. Terus aku kuliah gitu ya kan. Jadi sehari-hari aku kuliah, mengerjakan tugasku. Terus aku juga pelayanan juga. Terus datang gereja setiap minggu gitu ya. Cuman terus aku bertanya-tanya gitu ya kan. Setelah lulus, aku sekarang ini semester 6. Sekarang ini semester 6. Terus aku bertanya-tanya. Mau lulus ini aku jadi apa ya, ngapain ya aku mau lulus ini gitu ya kan. Meskipun ada hal yang mau tak kerjain tuh ada, kayak sedang bangun bisnis itu tuh ada. Cuman kayak tetap mikir gitu loh, apa ya, kayaknya gak bisa kalau cuman ini. Kayaknya ada something kayak yang harus tak kerjain, tapi apa ya, bingung gitu loh. Ngapain ya, nanti lulus aku mau ngapain ya, nanti lulus aku mau kerja gimana ya. Aku melihat teman-temanku udah yang kayak, wow kayak kok umur 20 udah kerja gitu ya kan. Umur 20 udah gini gitu. Tapi aku kayak masih di sini aja gitu, berasa kayak gitu. Aku tuh bingung kadang kayak, aku tahu Tuhan mau membentuk aku gitu ya. Tuhan mau membentuk aku lewat jalannya, rencananya gitu ya. Tapi kadang juga mikir, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau gitu kan ya. Kayak gimana sih sebenarnya. And then ada suatu momen di mana aku tuh merasa bahwa aku tidak bisa dengar suaranya Roh Kudus di dalam hatiku lagi. Jadi ada istilahnya kayak hatiku ini udah tumpul gitu istilahnya. Ada momen di mana hatiku ini tumpul. Jadi apapun itu aku tidak bisa berpikir positif anggapannya. Dan aku merasa kayak semua ini sia-sia. Semua yang aku lakuin kayak kuliah, pelayanan dan lain sebagainya, aku merasa kayak ya sudah gitu loh. Kayak ya udah ini adalah hal yang sehari-hari aku lakuin gitu, rutinitas aja. Nah, di saat itu aku tuh semakin terbawa, terpuruk
semakin down lagi, semakin turun lagi, semakin kayak aku nih kayak mikir nggak bisa apa-apa ya ternyata. Aku nih ternyata nggak bisa apa-apa ya. Ternyata aku nih cuman apa sih gitu. Sampai di titik itu, sampai di titik dimana aku ternyata sadar bahwa di hidup ini aku tuh gak bisa apa-apa tanpa Tuhan ternyata. Aku flashback gitu ya, dalam perjalanan hidupku ternyata Tuhan sudah jauh banget bahwa aku sampai di titik ini. Sudah sangat jauh banget, sangat luar biasa pekerjaannya dalam hidup aku. And then I realize kayak wow, ternyata amazing. Tuhan sangat sayang sama aku ternyata. Tapi kadang mungkin aku lupa gitu ya, mungkin terlalu sibuk fokus mikirin hal-hal yang mungkin ngelihat temanku A kok gini, ngelihat temanku B, ngelihat ini kok gini, udah gitu. Aku kok belum gitu ya. Mungkin terlalu fokus ke itu, tapi sampai-sampai nggak bisa lihat bahwa Tuhan ini sekarang ini justru malah sedang bentuk aku. Sekarang ini lewat apapun yang aku kerjain, itu sekarang Tuhan sudah sedang bentuk aku. Jadi Bella yang Tuhan mau inginin. Jadi Bella yang Tuhan mau. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaannya Tuhan. Teman-teman, aku pengen tutup ini dengan sebuah pantun gitu ya. Dengan pantun tuh asik. Tumben-tumben kan ya, ada yang pantun. Nah, tapi aku gak mau kalau asik sendiri ya teman-teman ya. Masa asik sendiri aku di depan. Jadi nanti kalian janji ya, sautin gitu ya, bilang cakep gitu ya kan. Oke, jangan diem loh ya, malu nanti aku. Oke. Langit mendung hati merana. Asik. Jalan hidup penuh teka-teki dunia. Ikut Tuhan gak janji enak, tapi Tuhan janji setia. Asik, oke. Yuk teman-teman kita mau tutup dalam doa. Kita siapkan hati kita mau tutup dalam doa. Kita mau bilang sama Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Tuhan Yesus, ini anak-Mu. Hari ini kami mau komitmen Tuhan. Hari ini mau menyadari kasih-Mu Tuhan. Hari ini kami mau membuat komitmen yang gak cuma setengah-setengah. Hari ini kami mau buat komitmen yang seumur hidup. Kami mau pegang, kami mau sadari bahwa kami gak jalan sendiri. Hari ini kami mau bikin komitmen Tuhan, mau dibentuk sama Engkau. Mau jalan ikut Engkau. Meskipun jalannya gak enak. Meskipun gak nyaman rasanya. Tapi kami mau percaya bahwa Engkau sediakan rancangan yang penuh sukacita. Rancangan yang luar biasa buat hidup kami. Dan rancangan-Mu Tuhan gak pernah gagal. Rancangan-Mu pasti sempurna buat setiap dari kami Tuhan. Kami mau komitmen Tuhan. Kami mau komitmen di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini dan selama-lamanya Tuhan, kami mau berjalan mengikuti Engkau. Setiap langkah kami bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Haleluya, amin. Sama-sama kita mau siapkan hati kita. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
Mari sama-sama kita siapkan hati untuk kita akan perjamuan kudus pada sore malam hari ini. Mari sama-sama kita angkat roti di atas kepala kita. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang mari kita sama-sama angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita letakkan cawan. Kita angkat kedua tangan kita. Mari kita sama-sama sembah Tuhan kita, teman-teman. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya.
kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada sore malam hari ini Tuhan. Kami bisa sekali lagi beribadah di tempat ini Tuhan. Kami bisa memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Dan teristimewa Tuhan kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Dan juga kami sungguh terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada sore malam hari ini. Untuk kembali Tuhan kami bisa melakukan Tuhan perjamuan kudus ini Tuhan. Untuk mengingat kembali Tuhan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan untuk kami semua ya Bapa. Engkau yang sudah melayakkan kami Tuhan. Engkau yang sudah memurnikan kami kembali ya Bapa. Engkau yang sudah mencuci bersih kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan ini bukanlah cuma suatu rutinitas ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan ini bisa menjadi pengingat kami untuk setiap hari Tuhan. Kami tahu Tuhan kami sudah lahir baru, kami sudah diperbarui Tuhan. Dan kami Tuhan mau hidup Tuhan sejalan seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Tuhan Kak Bella yang sudah menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau yang materaikan firman-Mu ya Bapa. Kunci itu dalam hati kami Tuhan dan kami mau lakukan Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kau berkati Tuhan, Bella Tuhan lebih lagi dalam pelayanannya Tuhan, dalam pekerjaannya, studinya, apapun Tuhan yang dia pekerjakan Tuhan. Engkau buat berhasil Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami di tempat ini. Untuk teman-teman yang sudah bertugas ya Bapa, mulai dari WL, singer, pemain musik, choir, usher, EMC, multimedia, sound lighting, dan juga untuk semua jemaat yang hadir di tempat ini Bapa. Kami sungguh sangat terberkati Tuhan. Kami bisa Tuhan memuji-Mu bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan inilah kerinduan kami Tuhan. Kami hadir di tempat ini bukanlah suatu kebetulan, tapi inilah kerinduan kami Tuhan dari hati kami yang paling dalam. Untuk kami mau bertemu Tuhan secara pribadi dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, untuk gereja Betani, untuk Bapak Gembala kami Tuhan, untuk youth pastor kami ya Bapa. Engkau Tuhan yang membimbing mereka Tuhan untuk menyertai kami semua. Teristimewa Tuhan untuk Cornerstone ini ya Bapa. Kami serahkan anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang sudah mempersiapkan senjata perang-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan tampil berbeda di luar sana. Karena kami tahu Tuhan kami adalah anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah lagi Tuhan kami juga akan berpisah satu dengan yang lain. Kau tetap sertai kami, lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Perkumpulkan kami kembali di tempat ini minggu depan dengan semangat kami yang baru Tuhan. Kami mau lebih lagi berapi-api kepadamu Tuhan. Dan teristimewa Tuhan kami mau menikmati Tuhan perjumpaan kami secara pribadi denganmu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kiralala pasyada karalala pasyada kirara. Koramata karalala pasyada karalala. Kiralala pasyada karalala pasyadi kira. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang membimbing kita, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.
sepanjang hidupku dengan